Gusti berkati kesediaan ibadah kita wonten ing gereja menika. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan selamat datang kepada Ibu Melinda dan juga Ibu Sonia yang ada bersama-sama kita pada pagi hari ini, dan sebentar nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu atas kesiapannya kami mengucapkan terima kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yesus kita yang luar biasa. Amen. Saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Sonia Poluan. Saya berasal dari Manado, tapi lahir dan besar di kota Jakarta. Saya punya anak 3. Yang pertama perempuan berusia 27 tahun. Yang kedua laki-laki berusia 24 tahun. Dan yang ketiga laki-laki berusia 21 tahun. Saya bersyukur Tuhan bawa di tempat ini, di pelayanan versi baru, yang baru pertama kali saya merasakan uji nyali yang besar. Bersama Mami Melinda, saya melakukan pelayanan penginjilan di dusun-dusun, dan itu pulang malam hari gelap, dan ini baru pertama kali. Tapi saya bersyukur Tuhan membawa saya untuk satu rencana Tuhan, dan saya bersyukur kepada Bapak Gembala di tempat ini yang memberikan kesempatan kepada saya. Saya masih dalam sekolah, bersekolah tinggi teologia, dan ini adalah praktek, ujian praktek di lapangan. Walaupun sebenarnya saya sudah melayani Tuhan, praktek pelayanan sudah cukup lama, tetapi karena kita lagi bersekolah, jadi ini adalah praktek pelayanan. Jadi saya di sini akan lama, kurang lebih 3 bulan di tempat ini. Tapi saya bersyukur saya melihat orang-orang yang ada di dusun-dusun dan di tempat ini penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat untuk terus apinya menyala di dalam Tuhan. Ada sukacita? Amin. Saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 6. Boleh saya tolong dibantu slide Roma 6, karena kacamata saya ini agak sedikit buram. Roma 6 ayat 2 ayat 1 sampai 22. Roma 6 ayat 1 sampai 22. Saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita akan membacanya bersama-sama. Kalau sudah, kita katakan amin. Amin. Kita baca 1, 2, 3. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sama sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan
apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita mengalami dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kita tahu Bahwa Kristus sesudah Dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kami hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi, saya ini lupa Alkitab saya ini perjanjian TB baru 2. Jadi makanya Bapak Ibu baca, waduh kok beda ya kata-kata. Ini TB 2 Bapak Ibu. Tafsirannya. Ya, tapi saya bersyukur semuanya ini karena anugerah Tuhan buat setiap kita. Ayat yang saya ambil hanya di ayat yang 22 saja. Ayat yang 22-nya saja. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Dan saya kasih judul khotbah saya adalah merdeka dari masa lalu. Saya lihat di sini banyak bapak ibu jemaat yang hadir yang usianya sudah cukup lansia. Saya bersyukur. Tapi setiap kita pasti punya masa lalu. Ada yang langsung lahir di masa kini? Tidak ya. Setiap kita punya masa lalu. Tetapi hari ini kita merdeka dari masa lalu. Ini bulan Juni. Bulan Agustus kita semua tanggal 17 Agustus kita akan merayakan yang namanya Hari Kemerdekaan. Kenapa bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan? Karena bangsa Indonesia terlepas dari yang namanya penjajahan, dari yang namanya belenggu penjajahan. Kita akan melihat di TV, di desa-desa, bahkan di gereja, di kota, dan di mana saja akan ada yang namanya sukacita, akan ada yang namanya kegembiraan dalam bentuk apapun. Karena kenapa? Indonesia lepas dari penjajahan. Begitu juga dengan firman Tuhan hari ini, bahwa kita dikatakan adalah hamba dosa, tetapi kita ditebus, diangkat menjadi hamba Allah, dan kita dikuduskan untuk kita dipersiapkan kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, setiap kita punya masa lalu yang membuat kita mungkin menjadi satu kayak julukan. Contoh, saya
Si Sonya itu dulu pemarah, orang yang mudah tersinggung. Tetapi hari lepas hari ketika kita intim dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita, otomatis kalau kita sudah di dalam Tuhan dan sungguh-sungguh mau hidup di dalam Tuhan, ada yang namanya perubahan. Katakan perubahan. Ada perubahan hidup. Kita harus berubah dari gaya hidup kita di masa lalu yang suka marah, yang suka iri hati, yang suka tersinggung, yang suka cemburuan, dan masih banyak lagi kedagingan-kedagingan kita di masa lalu. Tapi hari ini kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Kita yang tadinya hidup dalam kerajaan kegelapan, kita diangkat masuk dalam kerajaan terang. Kita yang dulunya hamba dosa, kita diangkat menjadi hamba Allah. Dan Tuhan mau setiap kita berubah hari lepas hari. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan itu menegur, menyatakan kesalahan, menuntut orang kepada kebenaran. Jadi nggak usah cari-cari orang pinter, nggak usah. Cukup baca di firman Tuhan. Firman Tuhan yang nanti menegur. Roh Kudus yang di dalam diri kita, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai roh penolong, sebagai roh kebenaran, itulah yang akan menuntun Bapak, Ibu, dan saya kepada kebenaran Kristus. Bapak Ibu, saya ini dulu orangnya, haleluya Bapak Ibu, saya nggak meneko-neko Bapak Ibu, saya nggak neko-neko hidup. Tapi saya itu kalau ditegur orang dan saya tidak suka, saya langsung tersinggungan. Saya mudah marah sama anak-anak. Saya orangnya suka bersih-bersih. Jadi kalau ada sampah sedikit di rumah, mulut ibu-ibu cerewet keluar. Tapi puji Tuhan, semakin bertambahnya usia, harus ada juga yang namanya kedewasaan rohani. Usia boleh tua, tetapi kedewasaan rohani itu adalah pilihan ya Pak Pendeta ya. Tidak semua, maaf kata Bapak Ibu yang sudah rambut putih, boleh dikatakan juga dewasa dibandingkan dengan anak-anak yang tadi main di depan kita, anak-anak tabur yang masih kecil-kecil itu. Bukan berarti mereka adalah anak-anak rohani, bukan. Bisa jadi iman mereka, pertumbuhan iman mereka di dalam Tuhan lebih kuat, lebih besar daripada kita yang sudah tanda kutip sudah tua. Jadi hari ini firman Tuhan sungguh-sungguh mau menegur setiap kita untuk kita keluar merdeka dari masa lalu kita, dari kebiasaan-kebiasaan kita di masa lalu. Karena kenapa? Firman Tuhan katakan kita harus semakin hari menjadi serupa dan segambar seperti Yesus. Kalau kita menjadi serupa dan segambar Yesus, berarti apa? Kita harus, tadi lagu yang bapak-bapak nyanyikan apa? Ajar aku setia dan taat. Setia dan taat itu adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Dua kata yang saling berhubungan kuat di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Orang taat kalau tidak setia percuma. Orang setia tapi tidak taat juga percuma. Jadi setia, taat adalah dua kata yang tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau hidup di dalam kekekalan, setia dan taat harus ada. Jadi hari ini kita diingatkan untuk kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Tidak usah lihat kiri kanan, tidak usah lihat toko tetangga dalam arti pribadi. Orang itu, oh Ibu Sonya lagi nyindir si Ibu Nelinda tuh. Oh ini tidak perlu. Kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka dari masa lalu kita dalam arti tabiat kita, karakter kita. Jadi hari ini apa saja sih
yang Tuhan ingin agar kita sungguh-sungguh bebas dari masa lalu. Yang pertama adalah kita harus segera melupakan dan meninggalkan kebiasaan daging kita. Tolong buka Kolose 3 ayat 8 sampai 9. Kolose 3 ayat 8 sampai 9. Kolose 3 ayat 8 sampai 9. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kalau kita sekarang yakin bahwa kita adalah manusia baru, apakah Kolose 3 ayat 8-9 ini masih ada di dalam diri kita? Banyak hari-hari ini orang kehilangan kesabaran. Macet sedikit, ngumpah. Tetangga berisik sedikit, ya kan? Kita juga marah. Coba kita koreksi diri. Apakah kita ada di dalam Kolose 3 ayat 8-9? Kita yang sudah katanya dibaptis, kita lahir baru, apakah kita masih suka marah, masih suka geram, masih melakukan kejahatan, fitnah? Nah, ini fitnah nih. Fitnah itu adalah juga salah satu dosa. Asumsi. Asumsi itu juga termasuk fitnah. Ya Pak Pendeta ya? Asumsi. Waduh, si Sonya itu begini dan begitu. Padahal yang diceritakan itu, yang digosipkan itu belum tentu benar. Asumsi. Dan asumsi itu adalah pembunuhan karakter, pembunuhan daripada apa yang dia lakukan sebenarnya. Bukan asumsi orang itu. Orang itu cuma melihat, lihat ibu itu bajunya bagus, ngutang kali. Padahal belum tentu Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan yang namanya mulut. Mulut itu penuh dengan kuasa. Bisa memberkati orang, bisa juga menjatuhkan orang. Ya kan? Lalu keluar kata-kata kotor. Nah, ini dia. Masih banyak ibu-ibu di Jakarta sana kalau marahin anak tetangga saya, guguk lo, stupid lo. Aduh, anak kok dibilang gugup. Ya kan? Masih banyak. Dan anak-anak kita sekarang, saya nggak tahu anak-anak di sini ya, tapi anak-anak saya khususnya, karena mereka main game tiap hari. Aduh, setiap hari saya dengarkan seperti habit kata-kata kotor guguk mereka itu. Saya kalau dengar itu saya tegur, terus 1, terus 2, gitu kan. Lalu saya kasih firman. Udah. Bagi saya cukup kasih firman. Saya nggak usah marah-marah kayak dulu, karena kalau marah-marah usia makin bertambah. Ini leher, kalau orang Manado bilang pantat leher span, pantat leher tegang. Nanti kalau tegang, stroke, yang repot diri sendiri. Jadi nggak usah perlu marah-marah. Cukup nasihat anak dengan kasih. 1, kamu udah salah, lihatin aku. Ada kan ayatnya, jangan kita mengucapkan kata-kata kotor kan? Kasih aja firman. Biarin 1 hari nanti itu firman akan berbuah di dalam hidup mereka. Dan itu yang saya lakukan. Jadi hari ini yang pertama, Tuhan mau kita segera melupakan dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi buang. Kalau kita sudah menjadi manusia baru, manusia lama kita tidak bisa bersatu. Kita tidak boleh mempunyai 2 kontras, 2 karakter dalam kehidupan kita. Seperti ada lagunya kan, panggung sandiwara. Ya kan? Ada lagu juga, buka dulu topengmu. Banyak manusia zaman sekarang ini pakainya topeng di gereja, shalom, haleluya, di luar ngegosip. Kita harus buang itu. Kita harus tinggalkan bahwa kita sudah menjadi manusia yang baru. Lalu yang kedua, yang apalagi yang harus kita bebas dari masa lalu? Yang kedua adalah kita minta Tuhan menyertai setiap hari
lewat kebenaran firman Tuhan. Itu tertulis dalam Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman. Kalau kita tidak pernah baca firman, tidak pernah merenungkan, tadi kan lagu inilah yang ku renungkan setiap waktu. Yakin setiap waktu, setiap manusia punya 24 jam. Di tempatnya Mami Nelinda, di grup Mami Nelinda, ada yang namanya gemar membaca Alkitab. Ada juga tuh yang tidak membaca. Semua pilihan. Waktu Tuhan berikan kepada setiap kita sama, 24 jam. Ada yang di sini 25 jam? Ya. Gak ada. 24 jam. Kalau ibu di depan ini atau bapak di depan ini bisa membaca sehari 3 pasal saja minimal, kenapa kita tidak bisa? Alasan apa saja? Sibukkah? Padahal bisa saja kita atur. Pagi waktu kita bangun pasti dong harus berdoa kan? Ada yang langsung bangun langsung gitu mandi terburu-buru? Gak apa-apa, jujur aja. Tapi sebenarnya harusnya sebelum kita turun dari tempat tidur, ya, kita berdoa, kita baca firman Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus untuk apa yang harus kita lakukan sepanjang hari itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jangan lupa baca firman. Dan tadi lagu tadi renungkan. Jadi jangan cuma baca karena untuk don. Kalau di Jakarta tuh teman-teman saya bilang don, sudah. Tapi kita nggak tahu itu benar dia sudah baca apa tidak. Itu urusannya dengan Tuhan. Kita juga tidak boleh menghakimi, ya kan? Itu pilihan. Mari renungkan firman Tuhan. Karena kenapa? Lewat firman ini kita pasti akan sampai yang namanya kepada kekekalan. Jangan pernah tinggalkan pembacaan firman. Lalu yang ketiga adalah teruslah bertumbuh dan berbuah-buah. Coba tolong buka dalam Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1. Teruslah bertumbuh dan berbuah. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan. Kenapa Tuhan bilang kita harus cari perkara di atas? Perkara di dunia terlalu banyak. Perkara di dunia membuat kita kecewa. Perkara di dunia membuat kita jauh dari Tuhan. Hari-hari ini hati-hati Bapak Ibu. Roh bunuh diri itu sedang menghinggap setiap anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena dia kehilangan pengharapan. Dia terlalu kecewa dengan kehidupannya. Dia terlalu sakit dengan apa yang dia rasakan. Sehingga dia lupa bahwa ada Yesus yang hidup. Yesus yang lebih besar dari apapun. Orang bisa nyanyi lagu segala perkara yang tak mungkin. Tahu ya lagu itu ya? Nah, orang cuma bisa nyanyi. Atau apapun lagunya, perkara-perkara itu banyak lagu-lagu lain. Tapi jujur ketika ada masalah datang, dia terpuruk, dia hancur. Bahkan dia sudah tidak mau lagi hidup di dalam komunitas, di mana firman Tuhan katakan janganlah kita jauh dari pertemuan-pertemuan itu yang pada saat ini atau pada komsel-komsel. Kenapa? Dengan demikian kita saling menguatkan, kita saling diperlengkapi, dan kita saling sama-sama diberkati. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan persekutuan. Cari perkara dunia, perkara di atas, jangan perkara dunia. Karena di dalam Ibrani 9 ayat 28, manusia ditetapkan mati satu kali. Setelah itu kita dihakimi. Nah, setan itu kan dia
mencuri, membunuh dan membinasakan. Setan putar. Firman Tuhan katakan manusia ditetapkan mati 1 kali. Iblis nggak ngomong begitu. Bro, sis, hidup 1 kali. Foya-foya, senang-senang. Kapan lagi? Dia lupa. Dia saking kehidupan dengan dunia, perkara dunia, kesenangan dunia, tawaran dunia, dia jauh dari Tuhan. Dan belum ada waktunya dia bertobat, dia dipanggil Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, carilah perkara. Kita sebagai anak Tuhan, kita jangan seperti saudara sepupu kita. Maaf, mereka bilang kan, setelah mati mereka ada lah ya bidadari-bidadari yang menjemput mereka. Tapi kita tidak. Kita mati 1 kali orang Kristen, tapi kita harus punya keyakinan hidup kita 2 kali. Pertama, hidup di dunia. Kedua, kita ada hidup kekal bersama Yesus Kristus. Pilihannya ada di kita hari ini. Tiket kita ditentukan kita ada di mana hari ini. Hari ini saat kita hidup di dalam. Kalau hidup kita terus dengan yang namanya serupa dengan dunia, perkara dunia yang kita lakukan, yang kita kejar, otomatis jangan berharap ada di sana di dalam kehidupan yang kekal. No, ini banyak yang namanya ajaran-ajaran yang salah yang keluar dari firman. Sekali Yesus, tetap Yesus, sekali Yesus, selamat, selamat, tapi nggak pernah melakukan kebenaran firman Tuhan. Masih hidup dengan kedagingan, hidup dengan segala dunianya. Mana ada keselamatan? Saya mau tanya, maaf ya Pak Pendeta, keselamatan itu bisa hilang atau tidak Bapak Ibu? Bisa? Siapa yang bilang bisa? Siapa yang bisa bilang? Bisa. Yang lainnya? Tidak? Atau ragu-ragu? Keselamatan itu Bapak Ibu bisa hilang. Ketika apa? Ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan teladankan, Tuhan firmankan. Jadi jangan cuma kepedean ya, kalau orang Jakarta bilang kepedean. Jangan bangga kamu menjadi agama Kristen. Agama Kristenmu tidak menyelamatkan hidupmu dan hidupku. Yang bisa menyelamatkan kita adalah Yesus. Nah, kalau kita percaya sama Yesus, kita menjadi murid Yesus, menjadi anak Yesus, berarti kita harus apa? Bapa kita kudus, Yesus itu kudus, kita kudis. Tidak kan Bapak Ibu? Kita harus juga hidup serupa dengan Yesus. Mungkin tidak bisa menjadi sempurna seperti Yesus, tetapi kita bisa mengambil keteladanan Yesus. Apa saja keteladanan Yesus? Yaitu tadi, setia dan taat. Setia dan taat dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi hidupmu dan hidupku. Kalau hari ini Tuhan suruh kita merdeka dari masa lalu, ayo tadi buanglah semua kedagingan itu, dosa-dosa kedagingan itu. Supaya apa? Kita hari lepas hari semakin diperbarui. Hari lepas hari iman kita terus bertumbuh, terus berbuah-buah, sehingga pada akhirnya orang bisa melihat Yesus dari apa? Dari buah-buah yang ada dalam kita. Kenapa? 9 buah roh itu, penguasaan diri, itu adanya di paling terakhir. Benar apa tidak? Coba Galatia 5 ayat 23. Penguasaan diri itu ada di terakhir kan, buah roh itu. Saya jujur ya Bapak Ibu, ini pertama kali waktu saya benar-benar mendapat hikmat dari Tuhan tentang buah-buah roh ini pada saat saya pelayanan di Gorontalo Utara. Saya lagi mencoba mencari perenungan, saya baru mengerti kenapa buah-buah roh itu adanya di paling terakhir. Kenapa nggak di depan? Kenapa? Karena yang kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelembutan, kebaikan, kesetiaan itu harus melewati yang namanya ujian kehidupan. Tadi banyak orang yang nggak mau nyanyi lagu tadi. Ujilah aku Tuhan,
Cobalah aku Tuhan. Gak ada yang mau. Coba ke Tuhan kasih ujian. Udah, atau mungkin sudah keluar dari iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi buah-buah roh yang awal itu di lain penguasaan diri itu lewat ujian. Makanya perlu yang namanya penguasaan diri. Saya dulu sering minta, Tuhan beri saya kesabaran menghadapi suamiku yang tidak pernah bisa berubah Tuhan, yang jatuh di dalam dosanya. Tuhan Yesus kuatkan aku. Doa saya begitu. Kata Tuhan, enak aja lu gue kasih kesabaran. Ini ujianmu, lewati ujian itu dengan ketaatan dan kesetiaan. 25 tahun saya berumah tangga dengan suami. Jatuh bangun dia dalam perjinahannya. Bahkan sudah hampir 5 tahun ini dia tinggalkan saya dan anak-anak tanpa pamitan, pergi begitu saja. Tapi saya punya keyakinan, apa yang dipersatukan Tuhan, hanya kematian yang dapat memisahkan saya. Saya tidak pernah takut, dia tidak nafkahin saya. Saya punya Tuhan Yesus yang ajaib. Buktinya nggak ada dia, saya naik hampir 14 kilo berat badan saya. Saya bersyukur. Makanya kalau berdoa hati-hati. Tuhan beri aku kesabaran. Tuhan pasti akan beri orang-orang terdekatmu, orang-orang yang menjadi gesekanmu, yang menjadi duri dalam hidupmu. Untuk apa? Untuk kamu punya buah yang tetap itu. Jadi perlu yang namanya penguasaan diri. Ketika ada penguasaan diri dalam diri hidup kita, makanya buah-buah roh lain itu ada kasih dalam diri kita, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kelemah lembutan, ada kebaikan, ada kesetiaan. Jadi kalau lagi diuji, jangan apa? Jangan protes, ikuti saja prosesnya Tuhan. Karena Tuhan memberikan setiap cobaan, ujian, pasti tidak melebihi, apa katanya? Melebihi apa? Kekuatanmu. Jadi saya nggak tahu Bapak Ibu hari ini ujiannya apa. Ujian saya adalah suami. Tapi saya percaya Amsal 31 ayat 29, pada waktunya Tuhan menyatakan semua yang tersembunyi dalam kehidupannya. Amsal 31 ayat 29 itu pasti akan terucapkan dalam mulut bibirnya. Banyak wanita baik di sekelilingnya, tetapi kamulah yang terbaik. Ada amin? Amin. Jadi gak usah takut Bapak Ibu. Kalau kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita mau benar-benar menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ayo ikuti yang namanya ujian. Oke? Sekali lagi saya percaya bahwa waktu yang Tuhan pergunakan, yang waktu yang Tuhan berikan buat setiap kita, pergunakanlah kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bertumbuh, berbuah, menjadi manusia yang dewasa rohani. Untuk apa? Kita menjadi suratan terbuka, kita memuliakan nama Yesus. Amen. Ada amin? Amen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Kami percaya kebenaran firman-Mu hari ini menegur setiap kami, untuk kami sungguh-sungguh lagi di dalam mengikuti Engkau, untuk kami menanggalkan manusia lama kami meninggalkan cara-cara hidup kami yang lalu, karena kami sudah menjadi ciptaan yang baru. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kuat kuasa daripada Roh Kudus sebagai Roh penolong, Roh kebenaran itu yang terus menuntun dan membawa kami kepada kebenaran dan jalan hidup. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba sudah selesai, tapi hamba percaya Tuhan, benih firman-Mu pada hari ini sungguh-sungguh menjadi satu benih yang hidup buat setiap kami, sehingga kami Tuhan semakin hari kami menjadi semakin Tuhan serupa dan segambar dengan Engkau. Kami makin Tuhan menjadi dewasa secara rohani bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau karena Engkau adalah Allah yang hidup.
Haleluya.